Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Farah Faura dari program studi D4 Pemasaran Digital Fakultas Ekonomi tahun 2021. Sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya, yakni analisis customer engagement melalui media sosial Instagram pada LPPNS atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Muryati Sudibyo. Eh, yang diampu oleh dosen pembimbing pertama saya yaitu Bapak Agung Krisnamurti dan juga dosen pembimbing kedua saya yaitu Ibu Meta Bara berikut. Jadi ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya pada bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 pembahasannya, dan yang terakhir bab 5 di penutupannya. Oke, di mana saya mengangkat latar belakang mengenai industri kecantikan, khususnya dalam perawatan di Indonesia, yang kini mengalami pengembangan yang cukup pesat, sehingga kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan juga penampilan. Di mana lembaga yang merupakan organisasi untuk mencapai tujuan masyarakat tertentu sehingga memenuhi kebutuhan dalam masyarakat. Nah, salah satunya yaitu LPPNS atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Mulyati Sudibyo. Nah, menurut Kemendikbudristek tahun 2023, ada banyaknya generasi muda yang menekuni kesempatan di bidang tertentu. Nah, salah satunya itu kecantikan yang banyak digemari oleh masyarakat dengan total kurang lebih 9.300 peserta didik. Yang di mana media sosial juga telah berkembang pesat menjadi alat penting dalam strategi pemasaran. Dan salah satunya institusi pendidikan yang mana era internet yang terus berkembang menurut Lengkong tahun 2022. Lalu di sini laporan menurut hasil tahun 2024, Instagram menempati posisi kedua sebagai platform media sosial paling banyak digunakan, yaitu 85,3% menempati posisi kedua setelah WhatsApp. Nah, popularitas Instagram juga terus meningkat, menjadikan salah satu kanal utama bagi pelaku bisnis untuk menjalankan strategi pemasaran digital. Nah, dalam hal tersebut, LPPMS ini memanfaatkan media sosial Instagram sebagai media promosi sehingga Instagram dapat mendukung pencapaian organisasi untuk menjangkau audiens lebih banyak. Lalu promosi dari Instagram juga selain dapat mendukung dan menjangkau audiens lebih banyak, namun memiliki tantangan tersendiri yaitu em, dari banyaknya institusi atau akademik yang beralih menggunakan media sosial promosi Instagram sehingga kurangnya interaksi juga menjadi poin penting untuk membangun hubungan antara sebuah organisasi dan juga audiens menurut Pandika et al. Tahun 2023 sehingga dapat terlihat melalui slice.id di tahun 2024 ini uh, ter- terlihat keterlibatan pada media sosial Instagramnya APPMS Mustika Ratu ini berjumlah 0,6% dengan jumlah like 9,2 dan juga 0,5 dari jumlah komentar yang diterima pada persentase yang sama. Di sini saya mengangkat ada 3 dimensi sehingga keterlibatannya perlu di-highlight yaitu ada kognitif dari segi emosional dan juga perilaku. Nah, di sini masalah penelitiannya yaitu bagaimana tingkat customer engagement dari APPN Mustika Ratu pada media sosial Instagram. Lalu tujuan penelitian ini untuk menganalisis customer engagement melalui media sosial LPPMS. Manfaat teoritis di sini dari hasil penelitian ini dapat menjadi dasar atau referensi bagi akademis yang ingin melakukan penelitian lanjutan mengenai customer engagement di media sosial dalam sektor pendidikan dan juga pelatihan. Lalu manfaat praktisnya di mana penelitian ini memberikan masukan terkait permasalahan strategi untuk membangun engagement dalam media sosial atau PMS Mustika Ratu agar cakupan peserta yang dijangkau dapat lebih luas dan mendapat banyak peserta. Nah, dari customer engagement itu tadi teori yang digunakan menggunakan teori dari Houellebecq yang dimana dalam keterlibatan pelanggan, beberapa pelanggan akan melakukan pembelian yang memotivasi mereka. Tingkatan motivasi tersebut bisa melalui kognitif, emosional, dan juga perilaku. Lalu ada engagement di Instagram. Adanya media sosial tidak hanya memahami kebutuhan pelanggan saja, melainkan juga membantu perusahaan agar dapat berkomunikasi dan melibatkan pelanggan.
menurut Jakob et al. Tahun 2024. Sini juga ada media sosial yang dimana komponen media sosial guna untuk informasi yang diberikan berupa visual, gambar, video, maupun teks. Menurut Kotler et al. Tahun 2022. Lalu ada media sosial Instagram, di mana media sosial ini menjadi salah satu alat pemasar untuk menjangkau eh, yang luas, salah satu Instagram untuk memasarkan suatu produk. Menurut Kotler dan Keller tahun 2022. Lalu ada promosi pada Instagram yang dimana media sosial menarik dengan memiliki fitur yang canggih sehingga mendorong penggunanya dan juga pemasar untuk memberikan ataupun menyaring informasi. Ini menurut Ampirawati tahun 2022. Nah, penelitian terdahulu di sini ada dari Borges and Takasi tahun 2021 mengenai engagement in social media and analysis in higher education institutions, di mana hasilnya bahwa dengan adanya faktor-faktor terkait penggunaan akan mempengaruhi positif pada komentar dan share dengan observasi 16 lembaga. Lalu ada Christian Natalia Chandra dan juga Wulan Purnama di tahun 2021 mengenai pengaruh konten marketing terhadap customer engagement studi pada akun Instagram lazada.id. Di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konten marketing berpengaruh pada customer engagement dengan menggunakan 100 responden dalam pengisian kuesionernya. Lalu uh, ada Hara Syokala dan Dr. Sailaja Bohara, yaitu mengenai study on customer engagement through content marketing on Instagram, di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi dengan keterlibatan akan jauh lebih efektif daripada hanya konten yang menarik visualnya dengan menggunakan mix method. Lalu ada dari Fatima dan Ali tahun 2023 mengenai how to businesswoman engage on social media. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pengaruh media sosial membantu melibatkan pelanggan dan meningkatkan kinerja bisnis. Nah, metode penelitian ini saya menggunakan pendekatan kualitatif. Lalu waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan di LPPMS dan melibatkan peserta pelatihan sebagai responden utama. Target audiens juga dipilih secara spesifik oleh peneliti untuk memudahkan proses analisis terkait engagementnya. Sumber datanya pada data primer, penelitian menggunakan partisipasi dari peserta untuk wawancara langsung dan juga kepada salah satu tim media sosial LPPMS. Pada penelitian data sekunder, peneliti meminta beberapa data dan analitik Instagram dari LPPMS Mustika Ratu kepada tim media sosial dari Instagram LPPMS. Sini teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Teknik keabsahan datanya menggunakan uji kredibilitas, uji transferabilitas, dan juga uji dependabilitas. Teknik analisis datanya itu dengan reduksi data, penyajian data atau data display, dan juga kesimpulan atau conclusion. Di sini deskripsi data, peneliti melakukan wawancara dengan kriteria informan sesuai kunci dari pengikut Instagram LPPMS dan juga salah satu tim media sosial. Di sini ada 10 narasumber yang diwawancara oleh peneliti melalui media Zoom meeting dan juga Google Meet dengan direcord selama wawancara berlangsung. Nah, hasil data di sini ada dari word query di mana kata yang ditampilkan melalui pola tersebut banyak kata yang menggambarkan bahwa syarat keseluruhan program yang diberikan dalam fitur ini membantu peneliti untuk menampilkan frekuensi yang menarik, salah satunya didominasi dengan kata program dan juga tertarik. Lalu di sini ada keterkaitan antar kode, bahwasannya dari keterkaitan antar kode ini narasumber semua mengatakan hal yang serupa. Jadi penyampaian pesan, emosional yang dirasakan dan juga perilaku pengguna. Nah, hasil dari kognitif, di mana dari hasil kognitif tersebut menghasilkan 5 pola, yaitu ada riset konten, menyukai konten, pengguna aktif, caption, dan juga tren sesuai. Lalu dari hasil emosional, mapping emosional tersebut menghasilkan 3 pola, yaitu ada keingintahuan, menyalakan notifikasi, dan juga visual yang menarik.
Lalu ada dari hasil perilaku, mapping dari perilaku tersebut menghasilkan 5 pola, yaitu ada profil Instagram, menyimpan konten, rekomendasi, membagikan, dan juga testimoni. Lalu yang terakhir ada pembahasan kognitif, di mana dari pola-pola tersebut tadi, salah satunya ada interaksi aktif media sosial Instagram. Dari hasil mapping kognitif, pola menyukai konten, pengguna ini tertarik untuk menyukai konten yang diunggah dari feeds maupun snapgram dari app MS. Melalui interaksi aktif dari konten yang diunggah oleh tim media sosial app MS. Nah, dari perhatian dan kedekatan konten ini, menurut Vineland and Coprena tahun 2021, perhatian pengguna menarik pendekatan untuk menarik pengguna agar mereka merasa bahwa ada keterlibatan yang intens. Lalu juga proses kognitif terhadap konten. Nah, pada pola caption yang tadi dihasilkan dari dimensi kognitif memperoleh dalam menyampaikan informasi pengguna, sehingga eh, caption yang dibuat oleh tim media sosial PPMS menggunakan call to action untuk menarik perhatian pengguna. Dari pernyataan beberapa narasumber juga memberikan komentar yang sama, meskipun jelas bahwa mereka perlu make sure atau konfirmasi lagi ke tim media sosial PPMS. Lalu pembahasan emosional di mana terdapat 3, yaitu adanya rasa antusias audiens dari informasi. Nah, berdasarkan dari pola mapping tadi, emosional memiliki ada rasa antusias dengan menunjukkan rasa keingintahuan dari program yang diberikan oleh LPPMS, sehingga unggahan tersebut mendorong pengguna untuk mencari informasi lebih lanjut. Lalu perasaan audiens terhadap konten dalam sisi emosional juga, konten tersebut diberikan oleh tim media sosial untuk menunjukkan bahwa ketertarikan dari program tersebut, seperti yang dikatakan beberapa narasumber, bahwa walaupun mereka tertarik, namun mereka tidak menyalakan notifikasi pada unggahannya, sehingga hanya menyalakan ketika ada event tertentu saja. Dan dari pembahasan emosional yang terakhir ada memperhatikan partisipasi audiens. Nah, dari pola visual tadi eh, yang ditampilkan, yakni pola visual dari Instagram FFMS ini itu menarik perhatian pada partisipasi audiens, sehingga salah satunya feeds Instagramnya menarik dan membuat pengguna ini percaya dan melihat atau mengunjungi profil dari Instagram FFMS. Lalu ada pembahasan dari dimensi perilaku atau behavior. Jadi tindakan secara aktif, pola profil Instagram ini terlihat pengguna yang banyak aktif menyukai konten-konten hanya relate saja, meskipun ketertarikan mereka cukup tinggi, namun mereka nggak selalu konsisten. Maksudnya di sini tidak selalu konsisten untuk likes konten yang dibagikan oleh algoritma. Lalu yang kedua ada merekomendasikan melalui konten. Pola rekomendasi ini, pengguna akan menggunakan tanda untuk menandai akun Instagram LPPNS agar orang lain ini melihat dari mana sumber konten yang mereka berikan. Hal ini juga dikatakan oleh Kuku dan Istia tahun 2021, bahwa handle pada ad ini menandai pengguna agar dapat dilihat. Dan yang terakhir, memahami perilaku audiens terhadap konten. Nah, berdasarkan mapping perilaku pola pada testimoni juga terlihat pada unggahan highlight, di mana narasumber memiliki rasa keingintahuan itu karena program-program dari Upload PMS, mereka taruh testimoninya di highlight tersebut. Lalu terakhir ada penutup di sini, eh, dari kognitif penyampaian informasinya melalui media sosial Instagram sudah cukup aktif dan mengikuti tren. Di beberapa informan juga menyatakan bahwa informasi yang diterima juga sudah jelas pada caption, namun ada beberapa yang masih di-make ke admin. Lalu ada dari emosional, dirasakan pengguna terlihat kurang merasakan antusias jika dia dari pengguna kurang menunjukkan kebiasaan menyalakan notifikasi. Namun banyak juga dari mereka mengikuti akun Instagram karena memiliki rasa tertarik melalui feeds Instagram. Dari segi perilaku atau dimensi perilaku atau behavior, pada aspek behavior ini beberapa informan menyampaikan konten yang relate dan membagikan konten untuk direkomendasikan. Nah, dari kesimpulan 3 tersebut, berdasarkan ketiga dimensi tersebut secara keseluruhan cukup positif terkait keterlibatan pengguna melalui media sosial Instagram. Lalu di sini terakhir ada penutup dari implikasi teoritis, di mana terhadap teori customer engagement dalam sektor pendidikan dan pelatihan menunjukkan bahwa melalui media sosial Instagram itu penting
untuk proses membentuk persepsi dari pengguna sampai keputusan untuk mereka mau bergabung sebagai peserta dalam pelatihan. Itu dari implikasi praktik itu sendiri, peneliti menyarankan bahwa gaya LMS dapat meningkatkan kejelasan informasi yang disampaikan melalui konten yang diunggah sehingga audiens dapat lebih memahami isi pesan maupun promosi yang disampaikan ke audiens. Jadi terima kasih, itu dia hasil dari presentasi penelitian yang sudah saya angkat eh, pada customer engagement melalui media sosial Instagram @ms Mustika Ratu.